yang kemudian menjadi bumerang bagi Jayakarta saat itu. Itu gambarnya bapaknya monyet, sahut Jojon. Tapi Jayakarta lupa, di hadapan mereka ada Tutut, putri kesayangan Soeharto. Halo Humorian, apa kabar? Episode kali ini agak berbeda, karena bukan hanya tanya jawab bersama Faye, melainkan juga ada kata, ketawa dan fakta dari Faye. Untuk sampai di titik kesuksesan, ada banyak rintangan dalam perjalanan karir seseorang. Pastinya, hal itu berlaku juga bagi komedian. Berbagai macam pengalaman mulai dari yang baik sampai yang kurang baik pun pasti dilalui. Pengalaman yang dilewati setiap orang membuat dirinya tidak jatuh di lubang kesalahan yang sama. Nah, seperti yang pernah dikatakan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, menurutnya masa depan memberi penghargaan bagi siapapun yang ingin terus maju. Kalian setuju nggak? Nih, bicara masalah pengalaman, hal ini relate banget nih Humorian sama pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Kalau di sini tetap boleh senyum, tapi jangan kebanyakan, nanti jadi kemanisan. Oke deh, kita masuk ke pembahasannya. Jojon, 500 Monyet, dan Soeharto. Kisah ini berasal dari komedian legendaris yang sangat populer pada zaman itu. Zuri Masjan atau yang akrab disapa Jojon, lahir di Garut 1943. Beliau ini merupakan sosok komedian yang memiliki ciri khas yang sangat kuat banget Humorian. Dengan kumis kecil ala Charlie Chaplin dan sikapnya yang terkesan pandir, serta olokan-olokan dari teman-teman sekitar berhasil menyihir para penikmat humor untuk semakin mengaguminya. Jadi, tokoh Jojon ini tuh pinter banget Humorian semua dalam memerankan lakonnya untuk berkomedi. Jadi seolah-olah menjadi seorang yang pandir untuk dicintai oleh Humorian semuanya. Awal perjalanan karir dari Jojon ini dimulai pada tahun 1962. Jojon hijrah dari Garut ke Karawang. Saat itu Jojon mengikuti jejak kakaknya untuk menjadi seniman di bidang seni Sunda, topeng tunil. Nah, jadi topeng tunil ini kalau di Jakarta semacam topeng Betawi. Bedanya, tunil ini Humorian semuanya mempertunjukkan aksi bodoran. Komedi Sunda melalui gerakan tari yang dinamis dan kompleks. Gitu ya semuanya. Oke deh. 2 tahun menetap di Karawang, kemudian Jojon pindah ke kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Di kawasan Menteng ini, beliau juga tetap meneruskan reok seni Sunda sampai tahun 76. Pada tahun 1976 terbentuklah Batavia Group. Grup lawak dengan 5 personil yaitu Jojon, Ujang, Cahyono, Tugirin, dan Suripto. Tapi grup lawak tersebut tidak langgeng Humorian semuanya. Perjalanan karir dari Batavia Group hanya sekitar 2 tahun, kemudian mereka harus bubar. Setelahnya pada tahun 1978 barulah terbentuk yang namanya Jayakarta Group. Saat itu siapa yang tidak kenal dengan grup tersebut? Khususnya bagi yang lahir di era 70-an. Jayakarta Group jadi salah satu komedian favorit yang beranggotakan Jojon, Uuk, Surapto, dan Cahyono. Jayakarta Group mengawali karir mereka di industri hiburan lewat TVRI. Ketika itu Jojon dan koleganya dipercaya mengisi acara Aneka Ria Nusantara. Cara berkomedi yang natural dan cerdas serta chemistry menjadi padu padan yang pas banget untuk Jayakarta Group, membuat namanya melambung semakin sukses. Sekarang kita masuk ke kronologi permasalahannya. Seakan membenarkan pepatah kuno bahwasannya di balik nama populer ada harga yang harus dibayar atas kesuksesan itu. Pada tahun 1994 di zaman Orde Baru, Jojon sempat diisukan ditahan oleh pemerintahan Soeharto. Di ruang khusus pengisi acara, Adi Jojon, putra pertama komedian legendaris Jojon, masih ingat betul kejadian tahun 1994. Ketika personel Jayakarta Group saling menyalahkan karena mendadak penampilan kelompok lawak yang kondang di era 80-an itu diminta berhenti oleh panitia.
Meski tak sampai ribut besar, Cahyono, Suprapto atau Esther, Jojon dan Uuk saling menuding. Lo sih, kenang Adi tentang peristiwa 27 tahun silam. Menurut Adi, Jayakarta saat itu tengah pentas untuk stasiun televisi pendidikan Indonesia kini. Kalau sekarang, itu jadi MNC TV, syutingnya di studio TVRI. Hadir selaku pemilik Siti Harjayanti Rukmana alias Tutut, putri presiden kala itu. Putri dari Presiden Soeharto. Di atas panggung, mereka melawak tentang uang kertas Rp500 bergambar orang hutan. Jadi, humorian semuanya, uang kertas 500-an itu bergambar orang hutan. Jadi, pada saat itu, Jojon dan Suprapto melontarkan humor tentang uang 500-an dan uang 50.000. Uang 500-an yang bergambar orang hutan dan uang 50.000 yang bergambar Presiden Soeharto. Terjadilah dialog di antara Suprapto dan Jojon. Jon, kata Suprapto sambil menyodorkan uang bergambar orang hutan. Uang ini gambarnya apa, Jon? Jojon pun menjawab, monyet. Nah, kalau yang 50.000 ini gambarnya apa, Jon? Tanya Suprapto. Seraya memperlihatkan uang kertas bergambar Presiden Soeharto. Melihat hal itu, Jojon tak langsung menjawab. Jojon hanya bergumam, itu. Tapi Prapto terus mendesak, loh siapa Jon? Jojon bergeming, enggan menjawab sambil menggerak-gerakkan badannya. Dengan gaya khas Jojon menggerak-gerakkan badannya, enggan menjawab pertanyaan dari Prapto. Suprapto terus mengulik, terus menunjukkan uang bergambar Soeharto. Ini gambarnya siapa, Jon? Terus ditekan. Jojon tak tahan, karena tak tahan dengan tekanan dari Suprapto, dia terpancing desakan Suprapto sehingga terlontarlah kalimat yang kemudian menjadi bumerang bagi Jayakarta saat itu. Itu gambarnya bapaknya monyet, sahut Jojon. Penonton tergelak, tapi Jayakarta lupa di hadapan mereka ada Tutut, putri kesayangan Soeharto. Sejurus kemudian panitia naik ke panggung dan meminta mereka tak meneruskan lawakannya. Sehingga terjadilah saling menyalahkan di ruang khusus pengisi acara. Sejak kejadian itu Jayakarta Group sepi job. Lama sekali tak ada panggilan mengisi acara sejak 1996 sampai 2003. 7 tahun lama bukan dicekal tapi dirumahkan, tutur Adi. Hingga masa kejayaannya pun usai, karena beliau harus jatuh sakit kemudian dikabarkan meninggal pada tanggal 6 Maret 2014 akibat terkena serangan jantung. Nah, jadi gitu ya humorian semuanya, kasus tersebut dapat disimpulkan merupakan kesalahpahaman dari pihak Jojon dan rezim yang berkuasa pada saat itu. Gimana menurut kalian? Kira-kira ada yang tahu nggak sih kasus ini? Atau yang tahu lebih rinci lagi tentang kasus ini? Kalau ada yang tahu, boleh komen di bawah. Thank you so much buat yang udah nonton. Kalau kalian mau tahu lebih banyak lagi tentang sejarah, bahkan sampai konspirasi tentang dunia humor, bila berkenan bisa di like, comment, and share Humoria Indonesia. Saya Fairuza Akamal. Kalau di sini tetap boleh senyum, tapi jangan kebanyakan, nanti jadi kemanisan. Bye!